Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik. Dalam video ini kita akan membahas gerak pada lintasan lurus yang dilakukan secara peraturan atau yang dilakukan secara berubah peraturan. Namun sebelum kita sampaikan materi, kita sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu sebagai berikut. Gerak lurus merupakan gerak suatu benda dalam lintasan yang lurus. Gerak ini dapat berupa gerakan dengan kecepatan tetap atau berubah. Dalam bahasan kali ini kita hanya akan membahas tentang gerak dengan kecepatan tetap atau gerak lurus beraturan atau GLB. Dan selanjutnya gerak dengan kecepatan berubah beraturan atau gerak lurus berubah beraturan, dan gerak vertikal ke atas maupun gerak vertikal ke bawah. Gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerakan pada lintasan yang lurus, yang dimana benda itu tidak mengalami perubahan kecepatan. Artinya, kecepatan pada awal pengamatan tidak berubah sampai pada akhir pengamatan, sehingga percepatan yang dihasilkan GLB adalah 0. Pada GLB berlaku persamaan S sama dengan V kali T, di mana S adalah jarak tempuh benda, V adalah kelajuan atau kecepatan sesaat, dan T adalah waktu tempuh Dan persamaan yang selanjutnya yaitu delta X sama dengan V kali T. Delta X adalah perpindahan, V kecepatan rata-rata, dan T adalah waktu tempuh. Di sini ada perbedaan, yaitu antara kecepatan sesaat dan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah rata-rata kecepatan dari awal sampai akhir benda itu bergerak. Kalau kecepatan sesaat itu hanya berlaku pada beberapa saat. Karena tidak mengalami perubahan kecepatan, sehingga grafik kecepatan terhadap waktu pada gerak lurus beraturan dapat dilihat sebagai berikut. Nah, di situ grafiknya lurus karena kecepatannya tetap tidak berubah. Contoh soal 1. Angga berlari sejauh 100 meter dalam waktu 20 sekon. Jika Ari membutuhkan 25 sekon untuk menempuh jarak yang sama, maka tentukan perbandingan kecepatan Angga dan Ari. Langkah pertama yaitu kita mencari apa saja yang diketahui. Yang pertama, Angga kita anggap sebagai 1, Ari sebagai 2. Karena jaraknya sama, yaitu S1 sama dengan S2. Untuk T1 atau waktu yang diperlukan Angga adalah 20 sekon, dan T2 atau waktu diperlukan oleh Ari 25 sekon. Dan selanjutnya yang ditanyakan adalah tentukan perbandingan kecepatan Angga dan Ari. Selanjutnya kita bisa menjawab dengan persamaan V sama dengan S per T atau S sama dengan V kali T. Untuk selanjutnya kita bandingkan S1 dan S2 atau V1 kali T1 sama dengan V2 kali T2, sehingga V1 kali 20 sama dengan V2 per 25. V1 banding V2 sama dengan 25 dibanding 20, atau bisa diperkecil menjadi V1 banding V2 menjadi 5 banding 4. Jadi perbandingannya adalah 5 banding 4. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB merupakan suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau konstan. Artinya, gerak ini mengalami perubahan kecepatan teratur hingga memberikan kecepatan tetap.
Pada GLBB berlaku persamaan. Yang pertama soal jarak yang ditempuh pada suatu benda. GLBB berlaku persamaan S sama dengan VO kali T plus setengah T kuadrat. Dan kecepatan akhir pada GLBB berlaku VT kuadrat sama dengan VO kuadrat plus 2AS atau VT sama dengan V0 plus AT, sehingga percepatan sebuah benda GLBB dapat dihitung A sama dengan VT min V0 per V0. Nilai A atau percepatan bernilai positif menunjukkan GLBB mengalami percepatan, sehingga nilai percepatan bernilai negatif menunjukkan GLBB mengalami perlambatan. Adanya percepatan pada GLBB itulah yang membedakan dengan GLB. Grafik kecepatan dan waktu pada GLBB bisa dilihat pada grafik di bawah ini. Grafik di situ mengalami kenaikan, yang artinya V-nya itu berubah dengan beraturan. Sedangkan untuk grafik percepatan dan waktu pada GLBB bisa kalian lihat di dalam video, yaitu di situ grafiknya lurus karena percepatannya sama. Contoh soal: mobil yang semula bergerak lurus dengan kecepatan 6 meter per sekon berubah menjadi 18 meter per sekon dalam waktu 3 sekon. Jika mobil itu mengalami percepatan tetap, maka tentukan jarak yang ditempuh dalam selang waktu 2 sekon. Untuk menjawab, pertama kita menggunakan persamaan V sama dengan V0 plus AT untuk mencari percepatannya, dan percepatannya kita ketahui menjadi 4 meter per sekon. Dan selanjutnya untuk jarak kita menggunakan persamaan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Percepatan yang tadi kita ketahui dimasukkan ke persamaan jarak itu. Nah, setelah itu kita hitung, jadi jarak yang kita tempuh dalam waktu 2 sekon adalah 20 meter. Perhatikan grafik berikut. Setelah kalian perhatikan grafik tersebut, silahkan jawab pertanyaan. Tentukan jarak yang ditempuh benda mulai awal sampai akhir. Nah, kita sudah diketahui seperti itu, dan cara kita mengerjakannya yaitu dengan mencari luas gambar di bawah grafik. Jadi kita umpamakan satu adalah gambar yang segitiga, dua untuk yang trapesium. Nah, untuk mencari luas segitiga kita bisa menggunakan rumus setengah AT, sehingga luas segitiga bisa diketahui 20, dan untuk luas trapesium menggunakan rumus setengah A tambah B kali T. Nah, kita hitung, jadi luas trapesiumnya 30 meter, sehingga jarak yang ditempuh pada mula awal sampai akhir itu kita bisa mengetahui dengan menjumlahkan semua bangun yang tergambar pada grafik. Jadi S sama dengan 20 ditambah 30 sama dengan 50 M. Nah, jadi jaraknya adalah 50 meter. Gerak jatuh bebas atau GJB adalah gerak yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Artinya gaya-gaya lain bisa diabaikan. Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda yang tidak memiliki kecepatan awal V0 sama dengan 0. Jika selama benda itu jatuh, hambatan udara diabaikan, maka percepatannya konstan, tetap, dan besarnya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Selain
Selain itu, waktu yang dibutuhkan benda saat jatuh tidak bergantung pada masanya, tapi bergantung pada ketinggiannya. Secara matematis, hubungan antara rumus GLBB dan syarat GCB didapatkan persamaan V sama dengan V0 plus RT sama dengan V sama dengan, karena V0 nya 0 kita tulis 0 plus A kali T, sehingga V nya sama dengan A kali T. Ingat kembali persamaan GLBB, yaitu yang S sama dengan V0T plus setengah A T kuadrat, S sama dengan, karena V0 nya 0 kita tulis 0 plus setengah A T kuadrat, sehingga S nya adalah setengah A T kuadrat. Kita ganti, karena ini GCB, S nya jaraknya itu kita ganti menjadi ketinggian atau H, sedangkan untuk percepatannya yaitu A kita ganti menjadi G, sehingga rumusnya adalah V sama dengan GT, H sama dengan setengah GT kuadrat, sehingga diketahui T sama dengan akar 2 G, sehingga kecepatannya ada akar 2GH. Gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu dan percepatan G saat kembali turun. Rumus gerak vertikal ke atas adalah sebagai berikut. Untuk mencari kecepatan akhir bisa menggunakan persamaan V0 atau kecepatan awal dikurangi percepatan gravitasi kali waktu. Selain itu juga bisa menggunakan persamaan Vt kuadrat atau kecepatan akhir sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2GH. Atau untuk mencari jaraknya atau ketinggiannya bisa menggunakan H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Di titik tertinggi benda, kecepatan benda adalah 0. Berdasarkan keterangan tersebut, maka persamaan gerak vertikal ke atas berlaku di titik tertinggi tersebut adalah sebagai berikut. T naik sama dengan V0 per G, dan untuk H max sama dengan V0 kuadrat per 2G, di mana T naik adalah selang waktu dari titik pelemparan hingga mencapai titik tertinggi. V0 atau sama dengan kecepatan awal, G percepatan gravitasi, H max adalah jarak yang ditempuh hingga titik tertinggi. Saat mulai turun, persamaannya sama seperti gerak jatuh bebas. Rumusnya yaitu T turun sama dengan V0 per G sama dengan akar 2H max per G. Jadi dapat disimpulkan bahwa waktu saat naik sama dengan waktu saat turun apabila tidak ada gaya lain yang mempengaruhi benda tersebut. Pada dasarnya, gerak vertikal ke bawah sama dengan gerak jatuh bebas. Yang membedakan hanya kecepatan awal. Pada gerak vertikal ke bawah, kecepatan awalnya tidak sama dengan 0. Sedangkan gerak jatuh bebas, kecepatan awalnya adalah 0. Suatu benda bergerak vertikal ke bawah mempunyai ciri-ciri, yaitu benda bergerak atau dilempar dari ketinggian tertentu di atas permukaan lintasan. Rumus gerak vertikal ke bawah yaitu sama dengan rumus GLBB, cuma hanya diganti yang tadinya jarak diganti ketinggian, dan yang tadinya percepatan diganti percepatan gravitasi. Untuk rumusnya bisa kalian lihat dan amati sendiri.